Tapi Bunda Ana apa bisa kasih ke Bang Suki, tolong dibacakan ayat ketujuhnya sampai selesai Bang. Tolong ya, Iya. tolong Bunda ya. Saya kayaknya nggak pegang ini dua HP nih Bahana. Saya lagi di mall juga. Iya, Ya, jadi susah ini ya. juga Santai di sini. ada ayat Alkitab, ya kan? Mungkin Ya, Kak Ana minta bisa ini baca aja, ini Bang tulisannya. Bang Raka, Bunda minta tolong dong please dibacain ayat yang ke-27-nya Bang. Amsal 7 ayat Ya, bukan 27-nya itu yang paling enggak, terakhir Bang. ini harus berupa foto masalahnya kan. HP saya masih ini, mungkin Pak Suki bisa dibantu. HP saya satunya masih di Bang des. Raja, Kalau ini yang ini mau gimana ya sampaikan kalau memang berupa kalau satu foto-foto. handphone itu kalau satu handphone cara bukanya gimana? Nggak yang bisa. di- Kalau- atau ada Mbak, Bahana, tadi saya Kita siapa dulu yang baru naik Pak Hendy Celebes Iya. ya teman-teman. saya tadi nggak bisa buka handphone. Kalau lagi-lagi begini, buka handphone di satu handphone tuh nggak bisa. Suara kita nggak kedengaran. Bisa, tapi nggak bisa dengar. Ya, oke. Oh, iya. Bentar. Coba Ini kita abang, sapa mungkin dulu ada Bang Pak Celebes Hendy sama Bang Celebes. Raja Batak dibacakan, Ya. tolong dibacain ayat 27. Iya. Itu endingnya. Enggak, seperti yang bilang Silakan, tadi. Bang Andi, kalau Bacain. mau bacakan. Handphone saya cuma satu. Ya, Handphone saya cuma Dibacakan, satu. itu dibacakan sama Bang Andi. Bentar Bang Raja. Dibacain sama Bang Andi. Silakan Pak Andi. Ya udah denger handphonenya satu ya nggak bisa. Ya udah. Amsal 7:27. Amsal 7:27 toh? Betul, Bu? Ya. Oke. Ya Bu Ana ya. Benar. Iya Oke. benar. Asam Ru- itu ending. rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Itu. Ya, Amsal jadi 7:27. itu seperti itu ya Bang Raka. Karena kan kalau kita mau baca hanya di satu ayat aja, kita nggak akan dapat jawabannya gitu. Sedangkan di situ memang itu ya seperti kayak Bang Raka tadi, kok ini nggak baik gitu kan? Kok ini nggak baik ya kalau dibaca misalkan sama anak-anak atau dibaca sama orang yang belum mengerti ataupun belum paham. Maka itu kita harus baca hingga sampai selesai. Oh ternyata di atas mengatakan hal seperti demikian itu nggak baik. Makanya ending ayat itu dikatakan adalah rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Yang menurun, nah itu Ya. sudah jelas ya. Seperti itu. Nah Mungkin ini Bunda bisa Ana itu ditanggapi Bang tidak Andi, bisa, Pak Andi tidak ditanggapi bisa lama-lama Ya. karena Bunda Ana cari kerudung tadi jawaban pulang. dari Iya. ayat 18-nya Bang Andi. Silakan. Ya kalau menurut saya sih ya, mohon maaf ya Bu ya, kita jujur saja bahwa Amsal ini itu bukan firman Tuhan. Ini kisah-kisah sejarah di muka bumi terjadi gitu ya. Di situ bagaimana Bang pasukan Hendi Silebes, Bang Hendi Silebes permisi, Kristen juga ya? bukan Bu, saya Muslim Bu. Enggak kan aku belum kenal Bang Raka Nggak dan apa-apa. Pak Awan dulu Bang. Muslim Bang Andi, Pak Ana. Bang Andi itu Muslim, Pak Ana. Nah, sebenarnya sih Silakan, gini nih, silakan. sorry ya nih, bentar saya begitu. potong. Bentar saya potong. Nah, sebenarnya nggak enak nih kalau kita bahas agama di satu room begini. Kalau berbeda, pasti kita sudah nggak konsentrasi sih menurut saya sih ya. Iya. Jadi seperti begini. Tadi apa yang mau Waduh. disampaikan Bang Di itu saya sudah tahu arahnya. Ya, tetapi di Iya. sini teman-teman ingat Saya kan belum kita ngomong. mengerti, kita tahu bahwasanya itu tidak yang seperti apa yang tadi Bang Di. Tapi itu hal yang baik, hal yang tidak baik itu kan kita sudah tahu. Makanya saya bacakan ayat yang di bagian bawah itu, ya bahwa hal yang tidak baik itu sudah pastinya rumah menuju kemana, ke dalam dunia orang mati dan maut gitu. Udah, jadi Iya. kalau udah itu udah selesai. Jadi nanti silakan Bang Raka mau mungkin mau tanya yang lain lagi boleh. Jadi hal yang ini ya udah gitu, supaya pertanyaan itu jangan berlibat dan jangan ditambah-tambah sono sini. Ya, Nggak gini, bisa Kak Ana. Bentar. Kak Ana gini loh. Kan menurut Kak Ana, Alkitab itu kan kitab suci. Bentar ini Suci, iya. yang noise di mute dulu, yang noise. Yang Itu si Raja Batak itu loh, berisik banget Ya. dari tadi dia. Jadi Alkitab itu kan kitab suci judulnya Kak Ana. Kalau suci kan jauh dari kata-kata mesum, cabul, ya kan? Kata-kata kotor, jorok, kasar. Coba Kak Ana baca ayat yang ada di sampingnya Kak Ana ini.
baca yang keras, coba dibaca dulu. Itu pertanyaan menjebak dan tidak mendidik, Bang. Sebenarnya kalau mau boleh bertanya, kalau mau bertanya Iya, dengan betul. dengan hati yang baik penuh sukacita, bukan seperti itu, Bang. Kita kan orang dewasa, toh bener gak sih? Jangan memberikan celah. Kalau bagi saya jangan memberikan celah. Maka kenapa itu? Kalau bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat Muslim, kalau mau belajar monggo. Tetapi kalau tidak, saya tidak akan memberikan celah bagi si jahat. Itu bagi Iya, saya, Bang. setuju. Karena sukacita yang diberikan Tuhan Yesus buat saya itu sangatlah luar biasa. Yang ngapain saya mau buang percuma, saya mau buang sia-sia, karena itu juga ada ayatnya, ya kan? Janganlah buang itu dipandang apa. Nah itu Berisik, ada oi. juga. Maka seperti ini itu sebenarnya kalau Bunda Ana tuh nggak perlu Bunda Ana naik, ya. Kenapa? Karena Bunda Ana tuh hanya mau untuk selalu memberikan hal-hal yang baik, contoh-contoh yang baik bagi penerus-penerus bangsa. Karena kan semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi keselamatan yang kupercaya hanya di dalam kasih dan cinta Tuhan Yesus. Seperti itu, Yes, Bang. setuju, Itu Satu lagi sangat dong, jelas. boleh bicara Nah, nggak sih? ketika Masa gue saya jadi pajangan mempunyai sih? identitas, Silakan, ya, silakan Bang Andi, Pak Andi, silakan ditanggapi Pak Andi. Aku dari tadi mau Silakan. ngomong Coba, dipotong Bahana. Coba, iya. Ya, Iya. silakan, Ya. silakan. kalau Pak begitu Bunda Hana izin Waduh. turun dulu ya, Jangan turun Bang. dulu, Nanti nggak Bu. kelar-kelar aku cari kerudungnya. Ya. Bu jangan turun dulu, dengerin saya Apa bicara belum dulu. pulang sampai rumah ini? Tungguin saya bicara dulu sebentar ya Bu ya. Ya sebentar Saya- loh Bu Ana. Saya bicara kok bersesuai dengan Silakan, data. Pak Andi. Dan saya, aduh turun dia. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gini ya. Kalau untuk Silakan. Kalau untuk Amsal itu bukan firman Tuhan. Jujur saya katakan di sini, tidak mungkin Tuhan berfirman dengan kata-kata kotor. Nah ini kisah pahlawan perang yang ada di sana, gitu ya. Jadi itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau dikumpulkan menjadi kitab suci ini juga naik, gitu ya. Jadi untuk teman-teman Kristen juga perlu juga banyak belajar. Apa sih firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah yang bersumber dari Sang Pencipta, diturunkan kepada nabi. Berisik loh itu ya. Diturunkan kepada rasul yang menerima dan disampaikan kepada kaumnya. Itu baru firman Tuhan. Nah, kalau cerita nabi itu bukan firman Tuhan namanya. Itu namanya sejarah nabi itu, sejarah orang itu. Nah, itulah Al-Quran membedakan antara berisik Itulah Al-Quran membedakan antara yang mana firman Tuhan, yang mana hadis. Nah, kalau di Bible itu berkumpul jadi satu. Seperti itu. Jadi jangan juga terguncang kalau kita Muslim banyak menemukan kata-kata yang demikian. Coba cek di Al-Quran, nggak ada yang kayak beginian yang tampil di layar, gitu ya. Jadi harus juga belajar supaya jangan sampai nanti kalau mendapatkan di media forum-forum di area publik nanti tercengang, loh kok ada ya. Nah belajarlah begitu. Yang firman Tuhan itu adalah Taurat Musa. Nah, itu firman Tuhan. Iya, Bang Andi. Gitu ya. Bang Andi. Iya. Berarti bisa dibedakan dong antara firman Tuhan, perkataan Tuhan dengan kisah gitu ya. Ya, iya. Kisah perjalanan seseorang atau kisah cerita tapi diizinkan Tuhan dimasukkan dalam satu kitab bersama dengan firman Tuhan itu sendiri. Nggak bisa, Sehingga karena Bang. kan dicatat Nggak bisa. nih di dalam buku. Tetapi kita mengakuinya itu sebagai firman Tuhan semua karena Tuhan mengizinkan itu hal ini terjadi di dalam kitab ini untuk dipelajari juga oleh kita manusia yang mempercayai Tuhan. Begini Bang. Itu ya. loh. Air putih bersih begitu. Kalau Anda udah mau masukkan setetes saja virus, udah bukan suci lagi gitu. Firman Tuhan itu nggak bisa dicampur dengan siapa-siapa pun, harus tersendiri dia. Nah kalau Anda mau membuat satu lagi, ya jangan digabung dong. Jadinya nggak kitab suci namanya, gitu loh Bang. Gimana dia orang begini Bang Andi. Kan di kitab Taurat juga kan terjadi itu sejarah Oke. perjalanan penciptaan manusia sehingga terjadinya apa tuh dosa dan suatu perbuatan-perbuatan yang ini. Kenapa itu dimasukkan di dalam kitab? Karena itu kronologis perjalanan, bukan sekedar ada Tuhan bicara A, B, C, D, bukan begitu. Dia bicara dalam tindakan-tindakan itu sendiri.
melihat dari orang yang diciptakan sama orang yang dipilih perjalanan hidupnya seperti ini loh. Nah, dicatat walaupun itu menurut manusia sekarang katanya wah itu porno, itu jahat. Ya itu kebenarannya. Itulah yang dikatakan sebagai kesucian gitu. Oke, Bang. Maksudnya Baik. kesucian itu ya Tuhan mengizinkan hal ini dipelajari oleh kita gitu. Oke, Bang baik. Andi. Begini ya, Bang ya. Iya. Kalau firman Tuhan itu kita pegang dulu deh apa yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel begitu ya. Di sana itu ada tanah. Tanah itu terdiri dari 3, Bang. Iya. Ada Taurat. Ini Taurat hukum-hukum. Inilah hukum perintah. Sorry, apa namanya? Bang Andi, sorry ya, Bang Andi, halo. Ya kenapa? Halo, sih, Bang. saya lagi. Ya kenapa? Belum selesai ngomong, Bang. Adek. Enggak, Kenapa? ini Bang Raja ini apa keberatannya ya? Ini sinyalnya merah itu. Iya, kalau lagi orang ngomong dengerin dulu, nanti ada endingnya baru gitu loh. Jadi begini ya, Bang ya, siapa sih yang nanya tadi? Taurat itu tanah itu Taurat. Taurat itu di situ ada perintah dan ketentuan. Inilah yang dilaksanakan Musa waktu dia hidup di zamannya untuk kepada Bani Israel. Sampai sekarang masih dipegang oleh Yudaisme. Dan tanah itu ada Torah dan Nevi'im. Nevi'im itu adalah kisah para nabi, kisah nabi. Ketuvim itu adalah bahasa-bahasa suci. Inilah yang dimaksud tadi, itu loh ya. Nah, Nevi'im dan Ketuvim ini bukan firman Tuhan. Tapi kalau menurut kami di Islam biasanya disebut inilah hadis. Nah, bersanad atau tidak? Karena orang Yahudi juga mengenal hadis, tapi bukan hadis namanya. Terpisah itu. Tauratnya terpisah sendiri hukum Musanya itu, teman-teman gitu ya. Iya. Nah, kalau dibawa ke area sekarang, ini digabung perjanjian lama dengan Hebrew, perjanjian baru dengan Yunani, digabung menjadi kitab suci. Itu loh, di situ loh, Abang. Alangkah nggak enaknya disebut kitab suci. Contoh ya, Bang ya, bagaimana Lot coba. Lot, bagaimana dia berzina kedua anaknya, disebut kitab suci. Bagaimana Daud, istri orang, Bang, di tempat umum, Bang. Kitab suci gitu loh. Ini kisah. Kisah ini bukan kitab suci. Gitu loh. Oke, kitab suci itu ya Taurat itu, hukum dan ketentuan. Sampai sekarang masih berlaku oleh Yudaisme itu, Bang. Tapi yang Mungkin kita namanya sapa dulu, Pak. Ya, silakan. Yang peta lempu ini agamanya apa? Biar silakan Pak, peta agamanya apa, Bro? Muslim bro, Muslim. Muslim ya. Oh, Muslim. Oke, lanjut Bang Andi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita bijak lah. Jangan kita ini didoktrin, asal doktrin gitu. Kita harus belajar juga. Kalau di Islam jelas kok. Al-Quran itu murni dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Pedoman bagi orang yang bertakwa. Pedoman hidup kita Al-Quran itu. Bukan enggak, pedoman hidup kita sebagai umat Islam itu enggak ada yang lain kecuali Al-Quran. Nah, bagaimana cara supaya Al-Quran ini kita mengerti dengan baik? Karena di sana itu tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan bagaimana membuat roti, gulanya sekian, ininya sekian, enggak ada nabinya yang menjelaskan. Nah, di sanalah ya disebut hadis. Begitu. Hadis juga masih terbagi dan seterusnya. Belum lagi kisah Nabi Muhammad SAW itu ada sirah nabawiyah. Nah, begitu juga yang ada di perjanjian lama, ada sirah nabawiyahnya para nabi. Itu bukan kitab suci. Seperti Nabi Muhammad SAW, bagaimana mengutus para penerjemah Al-Quran yang terbaik yang diminta, kemudian dimatikan di sana. Ya, itu bukan kitab suci, tapi ini terjadi yang pernah dilakukan oleh Nabi, kisah dan seterusnya begitu. Nah, kalau teman kita Kristen ya PLPB digabung jadi satu kitab suci, termasuk tulisan Paulus, laporan Lukas, Matius, Markus dan seterusnya. Bagaimana mau dipilah-pilah coba? Makanya sekolah-sekolah sekarang itu udah mulai merasakan bahwa ini bukan kitab suci. Mereka mengatakan mari kita menulis bermanfaat untuk menuliskan begitu. Dipilih itu. Nah, terus kemudian diilhami oleh Roh Kudus. Ya oke saja.
Tapi apapun yang terjadi, kalau ini Anda bawa menjadi kitab suci, Anda akan mengalami kesulitan menjelaskan di area publik kayak tadi. Akhirnya turun kan ibunya itu. Kira-kira begitu, Bang. Makasih. Bang Handi. Ya, Bang silakan Handi. Pak Tuki. Ya, Bang Handi. Bang. Kan ada satu-satu Yesus bicara ya di kitab Yohanes ya. Bicara kepada orang-orang Yahudi. Kamu membaca kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kitab suci yang dimaksud itu kan perjanjian lama. Gimana, Bang? Yang dibaca yang mana dulu? Mas Yesua Masya di sana itu. Iya, Kalau maksudnya kau- si Musa kan menulis tentang kedatangan Kristus. Sedangkan bangsa Yahudi ternyata dia tidak mau datang kepada Kristus. Kan disebut katakan kamu membaca menyelidiki kitab-kitab suci. Oke. Berarti kan perjanjian lama itu kitab suci gitu. Oke, gini ya Bang ya. Yesua Masya itu diutus kepada domba yang hilang di Israel. Apa sih yang hilang itu? Ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan oleh kaumnya. Makanya Yesus berkata, gitu ya. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Padahal aku ini melanjutkan apa yang telah dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, tak satu titik, tak satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Yesus mengajarkan itu. Terus apa yang terjadi teman-teman? Jangankan didengar, ingin dibunuh malah. Malah nggak diakui kehadiran dia. Bukan itu yang ditunggu-tunggu orang Yahudi yang tegar tengkuk ini, Bang. Makanya Yesua Masya itu agak kesulitan dalam hal apapun gitu. Tapi selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberi petunjuk yang terbaik. Gitu loh, Bang. Jadi jangan katakan bahwa Yesus itu membaca kitab suci yang mana dulu. Ya kitab suci yang dibawakan oleh Nabi Musa tadi yang saya bawakan dari awal itu. Taurat, Bang. Kira-kira begitu. Ada lagi, Bang? Silakan Pak Suki. Ada lagi yang di ini? Halo, Bang Raka dan Bang Handi dan Bang Peta ya. Maaf nih, saya lagi jalan nih mau menuju parkiran jadi nggak konsentrasi. Saya simak dulu ya di jalanan. Waduh, ini nggak Ya ada Bang Raka ya, konten, Bang Andi, terima kasih nih. Saya dengar ini saya sambil jalan sih ya, sulit. Iya lagi. Ya, ayo. Ya. Ini OT-nya mana ini? Ini Pak Suki katanya lagi di jalan, teman-teman. Ada yang mau diskusi dengan Bang Handi, kirim permintaan di sini. Bang Handi Selebes. Ya, ini Bang Peta ini mungkin ada ngomong dulu. Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Jadi Sore. sebenarnya kalau Bang Handi sudah menjelaskan, saya sebenarnya udah pas sebenarnya. Ya, cuma sekedar untuk mengisi. Jadi mungkin barangkali saya cuma tambahkan aja itu tadi apa yang disampaikan oleh Bang Handi. Ya mungkin kalau saya sih bukan yang kata Taurat itu atau bukanlah kitab, tetapi adalah yang merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian diabadikan atau ditulis gitu. Jadi itulah barangkali yang bedanya kalau kita di Islam. Seperti tadi Bang Andi katakan bahwa kenapa sampai Quran itu sendiri, hadis itu sendiri, ini menandakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk meyakinkan para umat bahwa kata-kata saya itu atau perbuatan saya itu cuma dibatas hadis. Sementara Al-Quran itu betul-betul pure dari Sang Pencipta yang menerima. Ya kan terkadang ada di luar sana kan mengatakan bahwa itu Muhammad itu ngarang sendiri atau gimana. Nah kalau buktinya dia mengarang, ngapain mesti dipisahkan antara hadis dengan Quran itu sendiri atau firman Allah itu sendiri? Nah, jadi saya mengajak kepada kita, mari kita berpikir secara akal sehat di dalam berdiskusi. Kalau katakan itu adalah suatu kebenaran, ayo kita terima kebenaran itu. Kalau itu salah, kita katakan salah. Itu namanya kita berdiskusi dan berargumentir yang baik. Kurang lebih seperti itu saya sebagai prolog saya, Bang Andi, sama teman-teman semua. Ya, mungkin Gurunda itu
Gurunda ini apa agamanya ini? Ini Gurunda murid Laskar saya, Cinta ini. murid saya ini. Ya, silakan ngobrol Kayaknya sama gurunya. ini apa sih, bahas apa? Ini Nggak ngerti bahasanya aku. gini, lo makanya lu dengerin lo juga. Ini Edi Badai ini ya? Iya. Ya, Iya, muncul akhirnya dia. Silakan Pak Andi. Edi Badai. Yang dibahas Silakan. tadi bro, ini tadi ada teman Kristen dikasih data terguncang, maksudnya itu firman Tuhan. Nah menurut lu yang ada di PL sampai PB itu semua firman Tuhan apa gimana menurut lu? enggak, Alkitab tuh bukan firman Tuhan, bukan. Nah tuh. Jadi Firman Alkitab- siapa kalau begitu? Gini, Alkitab itu gini, kan itu kan ada, kalau yang di Musa itu kan memang ilham firman Tuhan, ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ini ada yang Allah bicara langsung, ada yang para nabi diberi ilham. Nah, sebagian besar orang Kristen itu ada yang mengatakan itu firman Tuhan, ada yang ngomong berisi firman Tuhan, ada yang ngomong firman Tuhan itu pemaksudannya. Nah, nggak sama gitu loh. Itu. Bang Edi, Bang Edi, Iya, ya. Ya. kali Bang Edi sudah tidak mendengarkan bahwa di dalam kitab itu dibagi 3, ya kan? Salah satunya di antaranya itu Taurat Musa itu adalah firman Tuhan gitu. Sementara Ketubin dan apa tadi itu yang dibilang Bang Andi itu adalah kisah. Taurat, Nevi'im, Ketubin. Ya, jadi kalau Anda Edi Bade mengatakan bahwa bukan firman Tuhan itu semua ya, mungkin juga saya mohon maaf keliru mungkin gitu. Karena tadi Bang Edi Bade mengatakan ada yang bicara langsung atau ada ilham, itu kan berarti kan sebuah informasi dari Sang Pencipta kepada umatnya, kepada gitu. Nah, kalau di dalam Islam itu disebut firman Tuhan gitu. Nah, saya tidak tahu kalau di agama Kristen ya gimana sebutnya apa. Ya silakan Om Badai. Saya nggak ngikuti dari awal sih ya. Enggak lah, saya nggak bahas. Saya nyimak aja deh. Nyimak. Jadi gini bro, di Bible itu ada firman Tuhan. Saya kan udah di Taurat itu yang dipegang Yahudi itu loh, yang ada tembang Kristen mengatakan itu perjanjian lama. Padahal itu perjanjian utama Yudaisme. Taurat itu yang masih Iya. dipegang, masih dipakai dalam kehidupan liturgi sehari-hari. Yudaisme itu apa ya di sana itu ya tahu sendiri Yudaisme, bagaimana mereka selota, bagaimana mereka tefila berapa kali sehari gitu ya. Bisa 3 kali sehari. Dapat gereja, dapat masjid, masuk ke masjid dia untuk tefila. Hampir sama dengan umat Islam. Cuman gerakannya berbeda. Satu ya. Karena perintahnya memang ada di sana. Kedua, bagaimana penciptaan alam semesta di Beresit 1, Beresit bara Elohim dan seterusnya itu. Dan ketiga, bagaimana di Ulangan dan seterusnya itu firman Tuhan. Jadi 5 kitab Musa itu firman Tuhan diterima oleh Musa. Karena Musa disebut rasul, menerima firman, ada kitab. Ya, kalau para nabi yang lain, nabi bukan rasul karena menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak punya kitab. Nah, inilah disebut nanti kisah-kisah para nabi itu. Gitu loh bro. Jadi yang paling saya tidak setuju, itulah indahnya Al-Quran datang meluruskan kisah-kisah para nabi seperti Nabi Lut, bagaimana berzina kepada kedua anaknya, diluruskan oleh Al-Quran. Gak ada kayak gitu tuh. Bagaimana kisah Nabi Daud di sana itu, tidak ada yang kayak gitu-gitu tuh, diluruskan oleh Al-Quran. Bagaimana Yesus Mesia disalib, tidak tuh, diluruskan oleh Al-Quran dan seterusnya. Nah, sekarang ini kebenaran apa lagi yang kau dustakan? Nikmat mana yang Nikmat mana lagi yang kau dustakan begitu? Begini bro, nah kalau dari sini gini, saya makanya aku tuh orangnya kan gini loh, aku kalau mau jawab berarti aku yakin aku sedang mau menjawab itu. Jadi gini, kalau ini saya loh ya, saya tidak mewakili semua Kristen. Saya memandang bahwa orang Kristen itu nggak punya Alkitab gitu loh sebenarnya. Waduh. Maka aku disuruh bahas gini ya. Bahas apa? Alkitab itu ya perjanjian lama milik orang Yahudi. Nah, yang namanya perjanjian baru itu namanya berita tulisan untuk umum.
sebenarnya itu punya umum. Nah, kekristenan itu adalah menangkap berita itu dan menerimalah anugerahnya. Sebenarnya kitab itu sebenarnya bukan milik Kristen, itu milik umum. Nah, nggak tahu kalau misalnya itu diklaim gitu ya. Nah, kalau diklaim itu punya pertanggungan jawab sendiri. Bagaimana mempertanggungjawabkan bahwa itu Alkitabnya orang Kristen. Tapi saya pribadi, secara kedalaman, saya melihat kekristenan itu tidak punya Alkitab sendiri. Kekristenan adalah orang yang bisa mengambil berita-berita dari kitabnya Yahudi dan berita-berita dari yang dikanonkan, itu mendapatkan intisari ceritanya. Nah, tujuannya dari intisari itulah firman Tuhan. Bukan berarti terus yang Daud melihat Batseba terus gitu itu firman Tuhan. Tidak. Firman Tuhan itu tujuannya. Titiknya, rangkaiannya itu tujuannya apa? Lah itulah yang dimaksud firman Tuhan. Itu menurut saya. Makanya lu kayak anak buah Lukas saja lu. Meneliti, menanyakan saksi, ditulis dari firman Tuhan. Gak boleh begitulah. Firman Tuhan itu bersumber dari Sang Maha Kuasa. Disampaikan. Aku nggak pernah bilang itu firman Tuhan. Ya. Aku nggak pernah bilang itu firman Tuhan loh. Jangan salah nangkep lo. Jadi Alkitab itu bukan firman Tuhan. Gitu loh. Yang firman Tuhan itu tujuannya bukan terus ini silsilah terus ada kata mani, ada kata. Mendengarkan nggak firman Tuhan yang nggak pernah berubah sepanjang masa? Wah, itu mulai para nabi. Ini dengerin ya, saya bacain ya di Ulangan 64. Shema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Shema Israel itu pasti dilakukan loh sekarang. Kenapa itu tauhid di sana itu? Dengarlah wahai orang Israel. Dilanjutkan oleh Yesus Mesia di Matius 12:29 coba. Bro, itu dikopas ke sana gitu loh. Ini argumen saya nih, Bro. Jadi gini, kalau orang Yahudi menganggap itu firman Tuhan karena berhenti sampai di situ, nggak sampai ke Mesias atau penebusan, it's okay. Tapi bagi saya kalau berhenti di situ, itu bukan firman Tuhan. Kalau berhenti sampai di situ loh, maka saya bilang firman Tuhan itu adalah tujuannya. Bagi kita, bagi kita orang Yahudi yang tidak ngerti Mesias dan pemaksudannya, dia itu orang yang setengah jalan gitu loh. Ini bagi kita loh ya, makanya. Tapi saya tidak ngomong di posisi mereka berdiri. Ini di posisi saya berdiri sekarang. Tapi gitu loh, kalau bro, kalau Kristen lu katakan tidak punya kitab suci, bukan firman Tuhan, lu nanti dikeroyok sama yang dibawa nih. Lu bertanggung jawab lu. Saya kan sama Aldo sama. Ini udah diserang sama Oten yang lain kemarin, Pak Andi. Saya dengan Aldo itu sama. Tetapi malah kalau kita berdialog, mari itu pertanggungan jawab saya. Yuk berdialog, gitu loh. Nggak apa-apa. Ya, omongannya si Adi Bade sama kayak Aldo. Jadi dia mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Si Aldo juga ngomong gitu. Sama, kita ini orang yang out of the box, belajar dari kejernihan, bukan dari dalam kotak doktrin. Jadi ya, tapi saya bertanggung jawab seandainya ada argumen, ayo mari HTH. Itu ada yang menarik ini kalau menurut saya dari Pak Edi Bade tadi mengatakan bahwa firman Tuhan itu kalau setengah itu bukan firman Tuhan, karena itu kan firman Tuhan itu kan diperuntukkan untuk kita ya. Betul ya Pak Edi ya? Jadi gini, firman Tuhan itu kan ada tujuannya. Jadi perjanjian lama itu masih separuh, Bang. Ya, tujuannya. Makanya itulah indahnya Islam, datang untuk menyempurnakan tadi yang sepotong yang Bang Edi katakan. Begitu, Bro. Oke, saya setuju aja. Yang penting kita berjalan, berargumen sambil saling menemukan, kan begitu. Saya ini tipikal orang enak kok, ya kan? Jalan aja. Buktinya saya sama Hendy sampai sekarang bersahabat tuh. Banyak beda kita, tapi ya gitu-gitu aja tuh. Saya dihipnotis saya manut, ya kan? Dia tahu isi dompet saya bener, ya kan? Hebat orang ini. Ngapain ke isi dompetmu? Enggak, ini kemana-mana. Enggak, kamu Bang Edi dulu kan Muslim ya? Katanya ya. Oh enggak. Mantan Muslim. Enggak, kok dari kecil Kristiani. Dari kecil. Enggak. Oh, dari kecil ya. Silakan. Ya, Kristen kok berani sekali mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan, Pak. Ya, sah-sah aja, Pak.
sekarang gini, saya bilang ya, kekristenan itu kan Alkitab ketika abad mula-mula pertama itu Alkitab belum ada, Pak. Apakah itu tidak dikatakan orang Kristen? Memang tidak dikatakan orang Kristen, tapi sekte jalan Tuhan. Nah, berarti tidak mutlak harus punya Alkitab kan ketika orang diselamatkan. Nah, beberapa abad kemudian sudah dikanonkan, lalu itu diklaim bahwa itu Alkitabnya Kristen kan. Nah, saya berdirinya itu saya berdasar dari Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Saya itu sekte jalan Tuhan. Nah, jangan salahkan saya dong. Saya kan ikut di kisah Para Rasul 24 ayat 14 tuh. Coba dibaca. Jadi kekristenan sejak saat kalau saya itu kan soalnya berdiri dari keluasan, dari kedalaman dan dari kesemuanya, bukan saya berdasarkan doktrin atau berdasarkan denominasi tertentu, sehingga tidak ada yang bisa mengkotai saya. Tetapi silahkan dibuktikan kan begitu, dengan argumen dan dengan realita gitu, Bang. Coba kalau ada saudara Kristiani naik, silakan. Monggo. Anda jadi Kristen itu dasarnya apa, Pak Edi? Begini, Pak. Sebenarnya Kristen kan sebenarnya kan sebutan saja. Sebenarnya yang dinamakan kita itu bukan Kristen. Kita ini adalah manusia baru. Manusia yang dibaharui, manusia yang dikembalikan kepada Adam yang semula. Semua manusia ini kan Adam yang jatuh. Tidak dikatakan Kristen kan tujuan Tuhan itu adalah mengembalikan manusia untuk kembali ke fitrahnya. Nah, Kristen itu hanya sebutan. Makanya Tuhan tuh nggak pernah mendirikan agama Kristen. Karena Kristen saja itu kan sebutan. Kalau manusia jatuh itu berarti abang percaya kalau abang menanggung dosa Adam berarti? Oh, percaya sekali. Nah, masalah percaya itu kan kepercayaan, Pak. Ya, betul. Ada yang percaya, ada enggak. Ya, enggak. Itu saya enggak masalah, Pak, soal kepercayaan, Pak Edi. Yang saya tanyakan itu, misalkan saya kasih contoh Anda, saya kasih contoh ya, Pak Edi. Misalkan ya, Pak Edi ini seorang pencuri ya. Pak Edi ditangkap polisi, dimasukkan ke penjara. Lalu polisi ini mendatangi rumah Anda, Pak. Kemudian dia mencari anak kamu yang sedang nonton TV. Kemudian oleh polisi anakmu dibawa, tapi istrimu protes, loh kenapa anak saya kok dibawa? Polisinya mengatakan bahwa anakmu adalah anak seorang pencuri. Maka dia harus menanggung kesalahan kamu walaupun dia nggak ngapa-ngapain, Pak. Dicebloskanlah anakmu ke dalam penjara. Kalau ada contoh soal seperti ini, menurut kamu masuk akal atau tidak? Jangan ngomong iman dulu. Menurut saya masuk akal, Pak. Dan tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya apa? Bisa masuk akal. Emang anakmu salah apa kok di penjara? Oh, begini, ya, Pak. masuk akalnya di mana coba? Jelasin. Oh, nggak masuk akal, saya salah jawab. Itu nggak masuk akal, Pak. Saya salah jawab tadi. Oh, berarti tidak masuk akal. Oke. Sekarang saya tanya sekarang. Yang makan buah pengetahuan siapa pada waktu itu di Taman Eden? Adam dan Hawa ya. Berdosa nggak dia? Berdosa, Pak. Lah kok kamu nanggung dosanya dia, kamu nggak ikutan makan? Ya, saya citaannya dia, Pak. Jadi seperti Pak. Enggak, saya tanya aja kok kamu nanggung dosanya dia, kamu nggak ikutan makan. Itu dicetak semua. Enggak, Anda jawab aja kok kamu nanggung dosa dia padahal kamu nggak ikutan makan. Jawab dulu. Ya karena bapak saya cacat. Bapak saya cacat semua. Jadi anaknya cacat semua. Kok kamu ikutan cacat padahal kamu nggak cacat? Nggak logis omonganmu, bro. Nah gini. Oke, anggap saya nggak logis, tapi izinkan saya ngomong ya. Ketika sebuah pabrik, cetakan pabrik itu cacat, maka yang dicetak itu semua cacat. Anggap saja saya nggak logis, Pak. Loh, cetakan pabrik kalau dia yang dicetak satu cacat, masa kamu berpikir semua akan jadi cacat? Cacatnya ya, itu kan nggak mungkin keseluruhan, bro. Bapak lihat aja kalau cetakan ya, masalah orang bikin sesuatu ini ceritanya dalam pabrik, mungkin ada yang diseleksi, oh ya ternyata ada yang gagal produk istilahnya. Tapi kan nggak semuanya gagal. Lah, analogi yang kamu pakai nggak nyambung.
memang saya nggak nyambung, makanya saya bilang izinkan saya berbeda. Kalau saya nggak bisa Anda jadi mengakui Islam, Pak. diri Anda nggak nyambung. Lu nggak nyambung lah. Maksudnya demi pembicaraan yang enak, saya kan nggak ngotot Pak Iya, orangnya. kan Jadi gini. betul, Pak. Jadi gini Pak, silakan. izinkan lah, enak kan sama saya. Jadi gini. Naik, yang mau Jadi gabung gini, naik. nggak mungkin Pak darah itu diperbaiki, yang namanya keturunan gen itu ya di mata Tuhan. Kalau orang sudah cacat, keturunannya cacat. Nah, masalah kita mempercayai itu atau tidak itu Enggak, kita nggak ngomongkan darah bro di sini. Kita Bukan nggak keturunan, ngomongkan urusan darah. Anda tadi udah saya kasih contoh, Anda bisa menjawab dengan baik. sudah, Menggunakan Bapak akal benar, saya sehat salah, Pak. Anda, cerita Bapak benar, tadi saya tidak salah. masuk akal. Saya berhenti aja Hah? Pak, saya salah, Bapak benar. Oke. Saya nggak bisa berargumen. Jangan gitu. Oh, udah, Bapak benar. Udah Pak, udah. Karena Bapak, saya ngomong, Bapak itu gini nggak mau dengarkan saya. Ya udah Bapak benar aja. Nggak apa-apa. Jangan gitulah Bang. Bang Nah, Edi makanya kok jadi baperan. Anda lama nggak muncul, sekali muncul langsung baper loh Oh kamu. bukan, saya kok dialog dengan orang yang ingin menang kan, nggak mendengarkan. Saya nggak, Saya itu bukan pengen menang Pak. Saya bukan pengen menang. Saya ini menanyakan ke Anda, kan Anda bisa menentukan sendiri jawaban Anda tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Betul nggak? Oh justru saya mempengaruhi orang-orang supaya ikut kebenaran. Ribuan Pak yang ikut, Ya makanya. makanya pengaruhi saya dengan jawabanmu. Kok kamu minder di Enggak. sini? Bukan Ayo kalau pengaruhi saya dengan jawabanmu. Bukan, kalau saya nggak boleh Pak gitu. Bapak harus jadi Islam sampai Husnul Khotimah Pak, jangan, nggak Loh, boleh. kan Itu, Anda Pak. kan bilang mau mempengaruhi orang-orang supaya mengikut jalan yang benar. Anda kan barusan ngomong itu. Bukan. Saya Itu minta orang-orang kamu pengaruhi saya supaya saya bisa ikut kamu. Ayo lakukan. dengar dulu, itu orang-orang yang bayar saya Pak. Apa Bapak bayar saya? Udah transfer belum kan? Transfer baru tak pengaruhi. Bapak belum transfer kok. Loh, ya kan? Yes. Maka dengar dulu, orang yang transfer terus ke pondok saya, mondok, itu baru namanya orang memang mau menjadi murid. Nah kalau belum transfer ya murah kok Pak. Saya ini bukan ingin 10 juta. menjadi murid, Pak. Saya bukan ingin menjadi murid kamu. Kamu Saya- kan mengatakan bahwa omonganmu itu bisa mengajak orang ikut ke jalan yang benar. Ini kan saya Iya. niru ini omonganmu. Itu orang yang bayar Yang 10 juta, mengatakan Pak. saya pengen jadi muridmu itu siapa? Lah, iya, kalau Yang Pak- mengatakan saya pengen jadi muridmu siapa? Lah kalau Anda Bapak terlalu nggak bayar, GR di sini. lah kalau Bapak nggak mau Loh, bayar, mana yang mau saya mengatakan menyuruh saya Bapak. ingin jadi muridmu siapa kok saya harus bayar kamu? Enggak, Bapak tadi kan ngomong pengaruhi Bapak. Sama pengaruhi itu harus dibayar dulu. Iya kan Kalau nggak Anda, ada bayarannya, kalau mending memang kita Anda ngopi aja, mampu, pengaruhi saya. Kalau kamu nggak mampu, saya yang mempengaruhi kamu. Ya wis, Bapak pengaruhi saya. Silakan Pak. Nah. Karena sama pengaruhi Bapak itu mahal Ya, harganya. jawab. Kok silakan? Iya. Enggak, jawab itu. Soal Adam itu, jawab dulu. Anda jangan kemana-mana. Kalau saya nggak lanjut Pak, karena saya sudah bilang kalau pabrik itu cetakannya itu sudah cacat, dicetak semua tuh patung itu ya, patung cetakannya itu cacat, itu semua seperti prototipe-nya. Nah, Bapak nggak percaya itu silakan Bapak nyambung, ke bro. pabrik. Ini nggak nyambung dengan Ya, cetakan iya. pabrik dengan apa yang kamu omongkan nggak nyambung. Ya. Memang saya nggak nyambung Pak, makanya saya nggak imbang sama Bapak. Bapak itu lebih hebat. Ya wes, udah Pak, udah jangan dilanjut Pak. Silakan Pak Kiki sama Bang Andi, Saya silakan. ngomong Silakan prototipe Pak tentang Andi. pabrik cetakan, Pak Andi, cetakannya cacat silakan. semua Bapak nggak tahu. Wah ini nggak pernah ke pabrik ini. Anda Lagi ini bahas apa, ngomongkan kok Bro Raka? ngomongkan. Enggak ini loh Bang Guru, ini Gurunda ini Gurunda Laskar Cinta ini kan ini terkenal kan ini dunia akhirat, namanya Edi Badai gitu loh, di YouTube banyak ini videonya Masa? Pak Edi ini. Iya, namanya Edi Badai, pakai rambut pakai wig warna kuning di YouTube ya. sebelum, sebelum dia turun di dunia debat, dia vokalis bro. Lagu koplo keren. tadi, ada itu lagunya. Artis. Loh, ngaku berarti nggak bohong ngaku. Silakan Bang Kiki, mau diskusi sama Bang Andi boleh, sama si Bang Edi boleh, silakan. Bang, Apa bahas apa kita? Bebas dong. Bukan tema dong. satu kita bagi PKB, Bang. Orang Iya, ya. itu Silakan. dia orang nggak emosian. Ya. Itu saya sukanya di Baden itu karena itu dia ngobrolnya enak, santai. Nah, walaupun barangkali yang dijelaskan itu kita tidak bisa terima,
Tapi dia nggak pernah ngeyel gitu loh, sampai sampai dia emosi, sampai dia mengeluarkan kata-kata kasar. Ini yang saya sukanya dari Edi Badai. Iya. Kayak contoh kayak seperti Balate tadi, barangkali dia merasa gimana-gimana, dia bilang ya udahlah, Bapak menang, saya kalah gitu. Itulah kelebihannya Edi Badai itu. Ya habis kalau saya sudah mengungkapkan hal terus